Berikut adalah materi mengenai rekursi. Rekursi ini adalah metode yang mengulang prosesnya sendiri. Jadi pada saat sebuah rekursi itu dipanggil, maka dia akan menjalankan prosesnya dan mengulang prosesnya sampai kondisi berhentinya terpenuhi. Kemudian si rekursi ini terdiri dari blok rekursi dan blok basis. Blok rekursi ini isinya adalah kondisi untuk mengulang prosesnya secara terus-menerus, sedangkan blok basis ini terdiri dari kondisi untuk berhenti. Jadi ketika si blok basis ini dijalankan, maka proses perulangannya berhenti sehingga nanti akan dihasilkan nilai akhir. Kemudian untuk memudahkan kita membuat sebuah metode rekursi, kita buat dulu konsep rekursinya. Nah, untuk membuat konsep rekursi, kita bisa membuat yang pertama permisalan. Permisalan ini untuk menentukan nilai awalnya, kemudian kita buat langkah-langkahnya atau urutannya, kemudian kita buat hasil dari permisalan dengan langkah-langkah yang tadi dibuat sebelumnya. Kemudian untuk mendeklarasikan sebuah rekursi, kita bisa buat yang pertama ada statik, kemudian tipe datanya apa, kemudian nama metode rekursinya, kemudian ada parameternya. Parameternya ini berisi variabel yang terkait dengan si metode rekursi yang akan dibuat. Kemudian di dalamnya ada kondisi if else. Jika kondisi berhentinya terpenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai konstanta. Nah, yang kondisi berhenti kemudian mengembalikan nilai konstanta, yang ini adalah blok basis. Kemudian else, jika kondisi berhentinya tidak terpenuhi, maka dia akan mengembalikan pernyataan yang berisi pemanggilan ulang, atau bisa jadi memanggil dirinya sendiri, sehingga terjadi proses perulangan. Dan yang ini adalah blok rekursi. Kemudian di sini contohnya, yang pertama adalah pangkat. Jadi kalau misalnya kita mau membuat metode rekursi untuk pangkat, bisa kita buat dulu. Yang pertama adalah permisalan. Misalnya kita mau cari 2 pangkat 4 ya. Kemudian kita buat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita jabarkan si 2 pangkat 4 ini. Kalau kita jabarkan, dia dari 2 dikali 2 pangkat 3 ya. Kemudian langkah yang kedua, kita jabarkan lagi. 2 yang pertama turun, kemudian 2 pangkat 3 ini kalau kita jabarkan jadi 2 kali 2 pangkat 2. Berikutnya yang ini turun, kemudian yang ini juga sama, ini turun, kemudian 2 pangkat 2 nya ini kalau dijabarkan jadi 2 kali 2 pangkat 1. Kemudian yang keempat ada 2 kali 2 kali 2 kali sama seperti yang sebelumnya, 2 pangkat 1 kalau dijabarkan jadi 2 kali 2 pangkat 0. Nah, yang kelima ini turun 2, kemudian sama. Nah, si 2 pangkat 0 ini sudah tidak bisa dijabarkan lagi karena 2 pangkat 0, bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Nah, berarti nanti dia akan berhenti ketika pangkatnya adalah 0 ya. Kemudian ini tinggal dihitung hasilnya 1 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2 lagi, hasilnya adalah 16. Berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya, kita bisa langsung membuat bentuk metode rekursinya sesuai dengan cara deklarasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada statik, kemudian tipe datanya. Karena di sini hasilnya bertipe integer, maka di sini tipe datanya juga integer. Kemudian kita mau nama
rekursinya adalah pangkat misalnya, kemudian parameternya kita buat ada 2. Kenapa 2? Karena kita butuh 2 variabel. Misalnya si 2 ini adalah A, kemudian 4 ini adalah B. Berarti di sini integer A, integer B. Kemudian berdasarkan langkah yang dibuat sebelumnya, ketika di langkah keempat ada 2 pangkat 0, ketika dia dipangkatkan dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Berarti dia akan berhenti saat pangkatnya adalah 0 atau saat si B-nya adalah 0. Berarti tinggal kita tuliskan jika B-nya sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Kemudian else itu kalau dia bukan 0, maka dia akan mengembalikan pernyataan rekursinya. Jadi tadi kalau 2 pangkat 4 itu hasil dari 2 kali 2 pangkat 3. Berarti kalau saya tulis ulang di sini 2 pangkat 4 dari 2 kali 2 pangkat 3. Sorry, di sini aja. 2 pangkat 4 itu dari 2 kali 2 pangkat 3. 2-nya adalah A, kemudian 4-nya adalah B. Kemudian di sini sama dengan A-nya, kemudian dikali dengan, ini kan bentuk pangkat lagi. Ya. Ini dikalikan, jangan lupa. Kemudian ada bentuk pangkat lagi, berarti dia akan memanggil dirinya sendiri bentuk pangkat. Nah, ini A juga, kemudian nah B-nya ini berubah. Yang tadinya 4 jadi 3, berarti pangkat B dikurangi 1. Berarti else-nya dia akan mengembalikan return A, ya ini A dikalikan, kemudian ini kan bentuk pangkat lagi, pangkat, jadi memanggil dirinya sendiri. Kemudian yang bentuknya apa? Parameternya tadi kan A ada 2, A dan B. Ya ini sama A, kemudian yang dipangkatkan adalah, yang pangkatnya adalah B dikurangi 1. Seperti itu. Ini bentuk rekursinya. Lalu metode rekursi yang sudah kita buat tadi, yang ini, bisa kita buktikan apakah hasilnya sesuai dengan konsep yang kita buat sebelumnya atau tidak. Ya, caranya bisa kita buat dalam bentuk tabel. Ini tadi metodenya. Kemudian kita mau cari 2 pangkat 4. Ya, cara memanggil metodenya, kita tulis nama metodenya apa, kemudian parameternya kan ada 2, A dan B. A-nya adalah bilangannya 2, kemudian B-nya adalah 4 atau si pangkatnya adalah 4. Kemudian di sini ada variabel A, B, kemudian ada kondisi B sama dengan 0, kemudian ada hasilnya kalau kondisi B sama dengan 0-nya true, maka yang dikembalikan adalah nilai 1. Kalau false, yang dikembalikan A kali pangkat A, B dikurangi 1. Nah, kalau tadi mau cari 2 pangkat 4 atau metode rekursinya adalah pangkat 2,4, berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya 4, kemudian karena di sini 4 tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah false. Kalau false berarti yang dijalankan yang di bawah 2 ya kali pangkat A-nya 2, B-nya B dikurangi 1, 4 kurangi 1 berarti 3. Kemudian di sini 2, 3. Kenapa 3? Karena di sini kita mau cari yang pangkat 2,3. Kemudian di sini false. Kemudian yang ini turun. Ya. Kemudian kita jabarkan yang pangkat 2,3-nya tadi. Kan 2, 3,
false. Karena false berarti yang dijalankan adalah yang A kali pangkat A, B min 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali pangkat 2,2 ya. Selanjutnya sama 2 false, yang ini turun, kemudian hasil dari pangkat 2,2 karena false ya berarti sama yang di bawah juga, jadi 2 kali pangkat 2,1 21 false, ini sama, turunkan, ini sama karena false, 2 kali pangkat 2,0. Nah, ini 2, 0 karena B-nya 0, kemudian di sini ada kondisi B sama dengan 0, berarti kan true. Kalau true ya berarti ini turunkan dulu. Karena true, maka hasil pangkat 2,0-nya adalah 1 karena dia menjalankan yang di atas. Dan hasilnya adalah 16. Jadi sama sesuai dengan konsep yang tadi.